Silakan duduk. Silakan. Ini yang sudah janjian kemarin ya? Iya betul. Oh iya. Ini sambil lihat juga ya. Karena tadi ada yang ngomong kalau ada yang kejebak hujan ya. Tidak apa-apa. Ini dulu. Sambil saya lihat permasalahan apa yang sudah diisi kemarin di form. Lihat dulu sini. Ternyata banyak sekali. Hampir sama semua permasalahan, cuma ada perbedaan-perbedaannya. Silakan duduk dengan nyaman, sebenarnya aja, aman aja, santai, relax, aman aja, anggap di rumah sendiri. Oke, silakan masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, ini sudah datang semua berarti ya? Iya. Kemarin sudah janjian ada 5 orang yang memang permasalahannya hampir sama, jadi kita sepakati untuk membuat konseling kelompok. Iya. Baik. Karena ini belum mengenal satu sama lain. Ini tadi kebetulan berangkatnya bareng atau gimana ya? Ketemu di depan. Oh, ketemu di depan, pas di tempat parkir. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah berkumpul di sini, mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita kemarin sudah sepakat untuk menjalankan konseling kelompok. Nah, kalian teman-teman sudah tahu konseling kelompok itu apa ya? Sudah tahu? Mungkin belum sih, kayak baru familiar aja. Iya, familiar. Baru dengar. Baru tahu aja sih. Oke, biasanya itu konselingnya individu ya. Iya. Ini kok ada konseling kelompok, padahal cerita itu harus harus rahasia. Iya, harus rahasia. Tapi ini kalau ada orang lain berarti nggak rahasia gitu. Oh, tidak seperti itu teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan, mungkin teman-teman sudah tahu nama saya panggilan saja ya. Tapi akan saya perkenalkan lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Bima Maulana. Saya di sini menjadi konselornya Anda semuanya. Saya akan mengarahkan Anda, membimbing Anda, memfasilitasi Anda semuanya untuk memecahkan masalah, bahkan mencari solusi atau jalan keluarnya. Tapi nanti saya tidak akan memberikan solusi, karena nanti yang mencari solusi sendiri, menemukan solusi sendiri yaitu teman-teman semuanya di sini. Karena apa? Karena konselor itu tidak boleh memberikan solusi teman-teman, karena sudah dibahas kan kalau konseling individu kemarin jumlahnya kan sudah saya bahas kan. Kalau konseling itu hanya memfasilitasi. Ya, nanti kita membantu mengarahkan konseli agar supaya apa? Supaya konseli itu menemukan titik masalahnya itu apa. Yang belum mengetahui masalahnya tapi merasa kalau ada masalah nanti kita itu akan kasih bukan solusi tapi pengarahan yang memang oke, memang sesuai seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau mau bertanya konseling sejauh mana? Sudah. Oke, baik. Saya tadi sudah memperkenalkan, nama saya Bima Maulana, bisa dipanggil Kak Bima, bisa dipanggil Mas Bima, jangan Pak Bima, karena saya masih muda ya. Saya masih seumuran sama kalian ya. Saya seumuran. Saya 2005. Iya. Kalau ini dari berapa? Dari berarti adik tingkat saya. Saya ya, berarti ya. Oke, karena ini sudah mau saya mulai, saya ingin berkenal lebih jauh. Tapi sebelum itu saya akan mengambil catatan saya dulu. Nanti saya izin juga kepada teman-teman untuk mencatat permasalahan apa yang memang urgent dalam kegiatan atau masalah yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Begitu ya. Oke, nanti kita akan ada kontrak-kontrak selanjutnya ya, nanti akan kita bahas
setelah saya mengambil fasilitas nanti, setelah itu nanti kita setelah kita nanti saya mengambil fasilitas, nanti kita akan membuat kontrak ya. Nanti kenalan lebih jauh lagi, terus kita membuat kontrak gitu ya. Oke, apakah sekarang hidupnya sudah nyaman? Sudah. Oke, baik, saya ambil fasilitas dulu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kembali lagi dengan saya. Oke, karena di sini saya sudah mengambil fasilitasnya nanti untuk berjalannya konseling kita pada hari ini agar supaya sukses, kita berkenalan dulu supaya nanti lebih mengenal. Pastinya mungkin agak canggung ya baru pertama kali ketemu ya. Iya. Oke, coba dari masnya yang ini perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Mas Novianto, asal rumah dari Desa Pastaji, Banyuwangi. Kelas berapa? Kelas 11 Kelas 11 SM. SMA Negeri 1. Oke, ini masnya? Baik, perkenalkan, nama saya Haji Purwanto. Biasanya Kemarin Haji. Asal rumah dari Desa Marudo, Kecamatan Lurjani, Banyuwangi. Kelas 11 dan sekolah SMA 1 Lurjani. Oke. Perkenalkan, nama saya Timothy Diabetes Prianto, bisa dipanggil Timothy. Saya bertempat tinggal di Desa Pusat, Lingkungan Hujan, Provinsi. Ya. Saya kelas 11 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Provinsi. Oke. Kalau masnya yang ini, Jadi perkenalkan, nama saya Alan dari Purwakarta, bisa dipanggil nanti. Saya tinggal di Sondra Provinsi. Saya juga dari SMA 1 Provinsi. kalau ini, Nama saya Sabrina Herdianti. Lalu saya asal sekolah dari SMA Negeri 1 Jambi. Untuk pengalaman sendiri, saya dari Desa Ayan, Kecamatan Jambi. oke. Kalau ini tadi panggilannya Rian. Rian, ini tadi Haji, Kalau saya Timothy. Timothy, tadi banyak Osa. Osa. Oke, baik, sudah karena perkenalan sudah, saya sudah perkenalan juga, sudah tahu saya siapa kan? Sudah. Oke, saya panggilannya siapa? Kak Oke, Kak Bima saja ya, jangan Pak Bima karena masih muda. Oke, baik, ini tadi teman-teman dari mana? Dari rumah atau dari olahraga, kampus atau apa? Dari sekolah atau gimana? Dari Kalau masnya ini dari mana tadi? dari rumah. Dari rumah, memang tujuannya memang janjian karena janjian ini terus diluangkan waktunya gitu ya. Dari rumah. Kalau masnya? Kalau saya sama-sama dari rumah mau kerja ke sini. Oh gitu. Kalau masnya? Tadi habis dari olahraga aja suka terus meluangkan waktunya buat konseling ke sini. Iya, karena sudah janjian Iya. olahraga. Iya. Jadi suka olahraga dari saya. Suka. Suka banget. Suka banget. Biasanya olahraga apa nih? Biasanya basket sih kak. Basket. Iya, basket. Lari juga enggak? Itu fleksibel sih kak. Fleksibel. Iya. Nanti kalau pengen ya lari. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau masnya ini, Kalau saya habis dari les kelas habis les. ya. Oh, memang kebiasaan les Ya, ya. udah terjadwal. Terjadwal lesnya. Terus memang itu ini diluangkan gitu. Oh, sudah Oh, sudah selesai lesnya. Oh, makanya bisa menyepakati untuk di jam ini gitu. Oke, kalau kakaknya ini, Nah kebetulan saya juga sama sih dari tempat les, terus habis itu karena ada jadwal konselor hari ini, jadi saya ngatur jadwal lesnya ke depan dulu, habis itu ke konselor. oh, berarti di jadwal lesnya itu dikedepankan. Iya. Oh, ada yang sampai relatif banget jadwal lesnya. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi tidak mengganggu kan? Tidak. Karena kan memang teman-teman juga perlu ini ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Nanti saya akan membantu teman-teman semaksimal mungkin. Baik, karena ini sudah kenal satu sama lain, coba saya tes dulu. Ya, coba masnya ini, mbaknya ini namanya siapa?
Kak Osa. Oh, Kak Elsa. Oke, Kak Elsa ini siapa masnya? Mas Hadi. Mas Haji. Oke. Itu siapa? Kak Elsa. Kak Timothy. Kak Timothy. Yang ini Yang ini Mas Rian. Mas Rian yang itu. Mas Kadir. Oke, sudah hafal ya berarti ya, sudah tahu ya. Oke, coba kalau masnya. Masnya, coba yang ini siapa? Mas Radit. Yang ini. Nggak usah. Kurang fokus ya. Kurang fokus. Oke, kalau yang sana. Ini Mas Radit. Kalau ini, Mas Hadi. nanti kalau itu, Mas Timothy. kalau sama sendiri. Mas Rian. Kalau Mas, coba Mas Radit. Radit. Ya. Mas Radit ini siapa? Mas Rian. Mas Rian. Mas Hadi. Mas Haji. Mas Timothy. Mas Timothy. Dan Kak Osa. Kak Elsa. Oke, sama yang ujung. Ini siapa? Ini Mas Hadi, Oh, ini. Mas Rian, Hmm. ini Kak Elsa, Mas Hadi. Oke, berarti hafal ya. Oke, karena apa saya menanyakan seperti ini? Karena ini nanti akan membangun untuk kepercayaan satu sama lain. Karena cerita itu bersifatnya rahasia. Nah, saya juga sebagai konselor, saya juga menjunjung tinggi kode etik kerahasiaan. Karena di dalam tiga itu ada yang namanya kode etik. Nah, di sini saya akan membuat kontrak konseling sama teman-teman di sini untuk supaya apa? Supaya mempunyai rasa saling percaya diri satu sama lain. Baik, saya jelaskan untuk kontraknya. Kontrak yang pertama di sini, sesi ini akan berjalan 30 menit ke depan ya. Sesi ini akan berjalan 30 menit ke depan untuk membantu memecahkan masalah yang ada oleh teman-teman semuanya di sini. Kan karena banyak masalah yang dihadapi, ada yang masih belum tahu masalahnya apa, terus ada yang gara-gara apa masalahnya, itu kan nanti akan kita bahas selanjutnya. Tapi nanti dalam satu sesi ini akan kita bahas satu permasalahan terlebih dahulu. Mungkin semua teman-teman merasakan bahwa masalahnya pasti urgent, tapi nanti yang paling urgent kita akan yang bahas. Kita bahas dulu yang paling urgent itu siapa nanti. Entah itu Mas Radit, Kak Osa, terus Mas Rian, terus Mas Timothy, ataupun siapapun nanti kita bahas dulu yang memang paling urgent. Seperti itu ya. Oke, untuk waktunya 30 menit, terus habis itu peraturannya jangan salah, nanti kita ini akan saling membantu satu sama lain. Jadi tidak ada yang namanya kita menghakimi satu sama lain, terus habis itu bagaimana tidak ada. Pokok intinya nanti kita di sini semuanya untuk kebaikan, untuk pemecahan masalah yang sedang kita hadapi. Gitu ya. Oke, apakah sudah jelas? Oke, selanjutnya untuk kegiatan kita pada kali ini saya izin mencatat. Kenapa kok saya izin mencatat? Nanti apabila ada sesuatu hal yang memang hal tersebut itu masalahnya itu sangat urgent untuk dibahas atau hal-hal penting yang perlu saya catat, nanti saya izin mencatat. Tenang saja, untuk kerahasiaan sudah saya jelaskan. Karena BK itu ada kode etik, maka dari itu saya sangat menjunjung tinggi kode etik tersebut, yaitu yang mana bersifat rahasia. Dan jangan salah paham, dan jangan berprasangka buruk kepada teman-teman yang ada di sini. Kita sepakati untuk kegiatan kita pada kali ini, cerita dari teman-teman A, B, C, dan D dan lain sebagainya yang ada di sini hanya teman-teman ini yang tahu dan Tuhan kita yang tahu. Ya, jadi orang luar tidak perlu tahu. Ya, oke, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Semisal nanti nggak usah yang bercerita, berarti mas-masnya ini tidak perlu menyebarkan. Itu ya. Forum ini selesai, cerita nyampe di situ aja. Tidak boleh terdengar ke ya atau tetangga. Ya, oke, baik. Sudah, mungkin itu ada lagi yang mau mengusulkan perjanjiannya atau kontraknya? Ada usulan lagi? Mungkin usulannya dari orang lain yang kurang mengerti sama masalah kita, nggak asal ngasih solusi atau nggak asal menghakimi. Oke, berarti nggak boleh ada penghakiman ya. Berarti kita boleh mengasihkan kayak usulan ya, bukan solusi tapi usulan ya. Mana itu bersifatnya kayak saya itu pernah melakukan seperti ini. Apakah Mbak pernah mencoba seperti itu? Misal kayak gitu, itu ditanyakan, itu kayak gitu aja. Tapi kita nggak boleh kayak
kamu itu jelek, nggak boleh kayak gini, nggak boleh, itu malah nanti bubar nanti kalau kita ya, nah, jadi kita di sini kan ada urgensi masing-masing, ada masalah masing-masing. Jadi kita akan bahas satu persatu seperti itu. Oke, apakah sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, saya coba tanya permasalahan apa yang spesifik di sini kan di form ini kan membahas banyak, ada yang katanya masalah apa ini? Nah, kurang percaya diri, terus habis itu manajemen waktu, masalah belajar, pembulian juga ya? Ya, nggak apa-apa. Ya nanti kita bahas juga. Dah, betul. Banyak juga. Nah, ini nanti akan kita bahas, nanti kita tanya beberapa persentasenya, tingkat tingkat ACC-nya. Misal nanti ada 90%, 80%, nanti kita tanya. Nanti siapa yang paling tinggi nanti akan yang itu yang kita bahas ya. Oke, baik dari sini dulu. Masnya ini permasalahannya apa? Masalah dari saya sendiri itu kurang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini seperti saya kurang percaya diri public speaking di depan semua orang dulu. Terus ya public speaking tadi, terus bicara di depan umum itu saya kurang percaya diri banget. Ya itu masalahnya. Oke, berarti Mas Rijal ini mempunyai masalah yaitu kepercayaan dirinya. Berarti Mas Rian udah tahu permasalahannya. Kalau Mas Rian itu nggak bisa gitu, nggak percaya diri, udah tahu masalahnya gitu. Jadi tinggal untuk pemecahan masalahnya ya. Berarti, oke Mas Rian ini kan mempunyai kebiasaan yang kurangnya percaya diri. Nah itu apakah pernah Mas Rian coba untuk meningkatkan rasa percaya dirinya atau belum? Sebelumnya sudah pernah mencoba, tapi alhamdulillah ya agak sedikit gugup. Kayak kakak Mas gitu Ya. Karena Mas Rian masih sekolah, berarti Mas Rian di situ masih kalah di situ. Ya. Oke, kepercayaan diri. Oke, selanjutnya Mas Hadi. Baik, masalah saya di sini adalah bakal perhubungan. Perhubungan tinggi. Yang isi tinggi ini dari Mas Hadi ya, nggak apa-apa. Karena ini kan sudah kita bisa tahu semua. Oke, Mas Hadi silakan. Kayak sering jauhi, terus gak nafkain, sulit cari teman juga. Ya, yang itu lagi. Mungkin Mas Hadi sudah tahu faktornya apa belum? Kenapa Mas Hadi dibully atau Kurang tahu juga. Hadi masih belum tahu permasalahannya gimana? Tapi merasa kalau sana itu dibully gitu. Iya. Oke. Baik, seperti itu ya dari ya. Oke. Selanjutnya Mas Timothy. Mungkin dari kalau saya mungkin menurunnya semangat belajar ya Kak ya. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi saya, kayak males juga baca buku, kayak kan soalnya pikir udah ibaratnya 12 jam di sekolah belajar kayak males, kayak nggak ada niat pengen pengen baca buku aja syukur gitu, apalagi belajar kayak sulit banget. Mungkin dari faktor itu juga bisa membuat saya kayak kurang semangat, habis kayak gimana ya, kayak malas-malasan belajar gitu kan. Itu membuat saya kayak stuck, nggak bisa maju gitu. Kayak intinya kayak stagnan aja di situ. Iya. Masih belajar gitu. Iya. Oke, itu kan masalahnya malas belajar. Sudah tahu faktor-faktornya berarti tadi disebutkan kayak malas membaca buku, membuka buku, mencari informasi. Iya. Oke. Jadi mencari solusi untuk bagaimana caranya untuk sampean itu supaya meningkatkan cara belajarnya. Oke, berarti permasalahan belajar ya. Oke. Silakan untuk Mas. Kalau saya sendiri tidak manajemen waktu dengan kegiatan saya kerja maupun di luar atau di dalam sekolah, saya itu susah mengatur waktunya. Jadi saya itu bingung untuk mengatur waktunya karena terlalu banyak kegiatan di luar ataupun di dalam sekolah. Oke. Begitu. Berarti ada masalah manajemen waktu. Oke, sebelumnya
udah merasa kalau namanya kayak apa sih ini kok saya itu kurang seperti ini, saya kurang bisa membuat ini. Apa udah tahu nih kenapa? Mungkin waktu bekerja itu saya susah mengatur jadwalnya. Susah mengatur Dan jadwal. itu waktunya terus berulang. Jadi saya susah mengaturnya. Oh, berarti Mas Radit ini mempunyai kegiatan yang banyak berarti ya? Iya, luar waktu di dalam sekolah. Wow. Seperti saya di dalam sekolah itu mengikuti organisasi, kalau di luar itu saya ikut bimbel, les dan lain-lain. Ternyata, Masya Allah, bagus tidak apa-apa. Tapi minusnya ada di masalah manajemen waktunya. Oke, selanjutnya Mbak Osa, silakan Mbak Osa. Kalau saya sih, saya akhir-akhir ini kayak merasa kehilangan motivasi gitu sih Mas. Cuma kayak saya kan banyak kegiatan juga, les atau apapun itu organisasi di luar sekolah, di dalam sekolah saya juga ada. Lebih ke pengaturan waktu belajar sama manajemen waktunya saya sendiri. Sebenarnya saya emang udah memanajemen waktu kayak biasanya, udah tersusun gitu Mas, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu sudah ada. Cuma akhir-akhir ini kayak hilang motivasi aja gitu. Tiba-tiba kegiatan yang udah tersusun kayak biasanya tiba-tiba beda. Biasanya nih, contohnya saya bangun tidur itu nggak pegang HP, biasanya langsung minum, habis itu mandi, terus lanjut sekolah. Nah akhir-akhir ini saya bangun tidur itu langsung pegang HP, jadi kayak aduh nunggu 5 menit lagi gitu. Terus kalau mau belajar pun kayak gitu. Biasanya saya pulang sekolah sekitar jam 5 sore itu sudah include sama kegiatan organisasi. Pulang itu saya biasanya langsung makan, bersih-bersih, terus langsung belajar. Sekarang kayak aduh besok aja deh di sekolah gitu. Kayak gak tahu tiba-tiba kehilangan motivasi aja, malas ngapa-ngapain. Oke, berarti yang dimaksud Mbak Osa tadi menyampaikan kalau Mbak Osa ini kehilangan motivasi, entah itu motivasi belajar, entah itu masuk lagi dan lain sebagainya ya. Terus di sini memunculkan kehilangan semangat juga. Apa seperti itu? Iya betul. Oke, berarti di sini ada dua permasalahan dalam dirinya Mbak Osa. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, karena saya sudah mengetahui permasalahan dari satu persatu dari teman-teman semuanya, dari Mas Rian, Mas Hadi, Mas Timothy, habis itu Mas Radit dan Mbak Osa. Di sini saya mencoba bertanya lagi. Kalau untuk tingkat agensinya atau tingkat kebingungannya atau agensinya ini, itu 1 sampai 100 itu berapa persen? Kalau dari Mas Rian? Kalau dari saya sendiri mungkin 70 sampai 80%. 70 atau 80? Ya. Kalau tingkatnya 80%. 80%. Oke, 80%. Kalau Mas Rian 80%. Kalau Mas Hadi dari bunyi tadi itu apakah merepotkan Mas Hadi, membuat Mas Hadi bingung atau bagaimana? Itu berapa persen kira-kira? Kalau saya sendiri 90%. 90%. Oke, kalau Mas Hadi 90% dari bunyi tadi masalahnya. Kalau dari Mas Timothy? Kalau dari saya mungkin 50%. 50%. Oh, jadi malas belajar lagi. Berarti masih ada niatan untuk belajar ya. Tapi merasa kalau ini hal buruk, makanya Mas Timothy ini datang ke sini untuk menyelesaikan ini juga. Oke, baik. 50% ya Mas Timothy. Kalau dari Mas Radit ini berapa persen? Untuk kalau cuma waktu Saya tadi sendiri 70%. 70%. Oke, 70% Mas Radit. Kalau ini kalau saya ini ada dua masalah. Ini berapa persen kira-kira Mbak? Kalau dihitung satu persatu ini. Itu kan jadi kayak satu gitu. Iya. Mungkin menurut diri saya sendiri ada di 87% lah. 87%. Oke, 87%. Ini sangat luar biasa ini masalahnya. Oke, berarti untuk tingkat tertinggi di sini ya, untuk tingkat tertinggi di sini adalah masalahnya Mas Hadi dan Mbak Osa. Ya, yang pertama itu di bunyi, yang kedua itu di kehilangan motivasi dan semangat. Ya. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada seluruh teman-teman di sini. Kita sepakati karena ada dua yang tertinggi,
persentasenya tertinggi, coba kita akan membahas yang mana. Oke, kalau dari Mas Hadi saya tanya, apakah Mas Hadi siap untuk membahas permasalahan Mas Hadi? Siap. Oke. Nanti kalau untuk Mbak Rosa, mana siap untuk membahas permasalahan Mbak Rosa? Kalau saya siap sih. Siap. Oke. Karena keduanya siap. Kalau dari teman-teman yang lain, Siap. siang mana? Kalau dari misalnya yang paling urgent untuk teman? Yang usah sih. Rosa. Kalau sama Mas? Hadi sih. Nah ini penentuan misalnya. Saya Hadi, karena perhubungan itu memang sangat berbahaya, menimbulkan efek-efek kemudian membuli. Jadi sama ini sudah pernah tahu pembulian, Sudah pernah melihat juga. pernah melihat, pernah melakukan? Ya sejauh ini belum. Jangan sampai, nggak boleh ya. Oke. Karena kita sudah bercakap, suasananya sudah mulai akrab juga. Nah, kembali lagi Mas Hadi, jangan khawatir kalau nanti masalahnya sama ini akan bocor kemanapun. Ya, kita tidak akan bocor kemana-mana ya intinya. Oke, kita bahas. Mas Hadi, saya akan bertanya nanti kalau dijawab dengan jujur, dengan seksama, supaya nanti saya bisa membantu Mas Hadi untuk menyelesaikan masalah ini, supaya tidak ada hal sesuatu yang akan merugikan Mas Hadi juga. Sudah jauh-jauh capek-capek datang sini, tapi tidak dapat apa-apa, kan percuma. Makanya dari itu Mas Hadi jangan menutupi sesuatu hal sekecil apapun. Jadi keluarkan saja, ceritakan saja. Yakin di sini tidak akan ada yang menyebarkan ceritanya Mas Hadi. Gitu ya Mas Hadi? Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Mas Hadi, saya ingin bertanya, Mas Hadi merasa terbuli itu karena apa Mas Hadi? Mungkin karena orang-orang menganggap saya berbeda juga dari segi ekonomi, terus jabatan. Iya. Jabatan ekonomi kayak gitu. Jabatan lagi. Mungkin dari orang tua. Orang tua juga. Ya, itu bukan orang tua. Ya. Oh iya. Apakah sudah? Sudah. Jadi ada beberapa hal di sini kayak di jabatan ekonomi. Oke, berarti Mas Hadi ini ekonomi kok sampai menyangkut ekonomi ini tadi, apakah Mas Hadi ini ekonominya ada di, mohon maaf, di menengah ke bawah? Ya. Oke, berarti menengah ke bawah ya. Jadi Mas Hadi Mas Hadi itu harus percaya diri loh ya. Berarti seperti itu. Ini bukan solusi, tapi ini semangat. Ya. Oke, Mas Hadi, karena Mas Hadi sudah ngomong karena ada banyak faktor dari bumi tadi itu. Nah, tadi kan menyangkut juga tentang orang tua. Nah, di orang tua ini kok kenapa kok ada faktor orang tua ini karena apa sih? Mungkin karena pekerjaan orang tua saya. Pekerjaan, ya maaf, pekerjaannya Pekerjaan. terus dianggap remeh gitu ya. Oke, teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan sedikit cerita dari Mas Hadi. Oke, kalau dari teman-teman sendiri, apakah ada yang pernah mengalami bullying ataupun pernah melihat bullying itu seperti apa? Yang seperti contohnya yang diceritakan oleh Mas Hadi ini. Saya sendiri pernah bullying sih waktu SD, bullying fisik lebih tepatnya, fisik plus verbal. Karena ya randomnya anak kecil sih, ya itu kayak mau pernah aja gitu kan, mungkin lagi nakal-nakalnya, terus baru pegang sosmed juga gitu. Nah waktu itu saya jalan sama teman saya berdua, tiba-tiba diteriakin bullying verbal itu, terus tiba-tiba dia sendiri nggak terima, saya dipukulin gitu. Hanya dipukulin baru saya. Iya, sempat. Nah itu yang lebih parahnya di video sih waktu itu sempat disebarin, ada videonya. Dalam juga berarti yang ini berarti hampir sama dengan yang tadi juga berarti. Oke, terus langkah yang diambil oleh Mbak Osa itu pada saat itu apa?
Kalau saya waktu itu jujur saya awalnya nggak cerita sama orang tua. Soalnya kayak saya mikirnya wah ini masalah saya sendiri, kalau orang tua tahu saya kena juga nih gitu. Terus yang cerita ke orang tua itu dari teman saya yang saya bilang jalan berdua sama teman saya itu. Nah itu dia yang cerita ke orang tua. Terus orang tua ngedatengin rumahnya si pelakunya ini. Pertama itu nenek saya sih yang datang. Terus habis itu nggak ada etikat baik dari keluarga si pelaku. Habis itu mama sama kakak ke rumahnya si pelaku ini ngomonglah baik-baik gitu. Terus setelah itu tetap mungkin ya kayak ya udahlah namanya anak-anak, katanya si bapaknya pelaku kayak gitu. Cuman terus mama saya ngeliat videonya, soalnya udah disebarin di SW-nya teman-temannya itu, nggak cuma satu orang aja. Iya, jadi kesebar itu sempat kesebar di Facebook. Nah, terus habis itu mama saya nggak terima. Mama saya rencana udah nganu ke pihak kepolisian karena emang udah parah banget kan. Saya juga sangat luka-luka di situ. Nah, di situ ya saya masih kayak menahan sebentar, mungkin bisa diomongin baik-baik, mungkin ada jalan keluarnya. Didatangilah lagi itu. Saya di situ nggak tahu apa-apa sebenarnya soal yang didatengin kepolisian atau apapun itu, yang adanya polisian terjadi itu karena mama saya ke rumahnya si pelaku itu diomongin baik-baik. Kalau sampai nggak ada minta maafnya atau nggak ada etikat baiknya dari si pelaku, ya mama mau ngambil ke arah yang lebih serius. Sampai di situ saya ditanyain tetangga-tetangga, sampai di SD juga ditanyain kamu kenapa gitu kan. Sampai akhirnya mama saya kayak ya udahlah gitu, udah ini mungkin emang ya keluarganya begitu, jadi nggak mau dibikin ribet juga. Yang penting anak saya masih hidup gitu, karena mama gitu. Terus dari pihak pelakunya sendiri sih nggak ada minta maaf ya, sampai sekarang nggak ada minta maaf secara langsung, nggak ada. Oke, itu yang sangat parah juga itu, pernah menjadi korban dunia seperti itu. Oke, kalau dari Mas Hadi apakah hampir sama seperti ini atau Mas Hadi dipukulnya hanya diolok-olok aja? Kalau saya hanya berdoa saja, Diolok-olok saja. Sampai dipukuli, sampai ya kayak seperti tak usah. Tapi olok-olok itu juga menyakitkan dari namanya. Itu membekas dari diri. Tidak membekas di tubuh, tapi membekas di hati. Tapi kalau suasana di situ Mbak Rosa itu pengen balas ya? Kepengen balas, cuma nomor saya Nggak ada. nggak ada, soalnya di situ berkelompok saya sendiri. Oke, kalau dari Mas Hadi ini pengen balas nggak? Kayak pengen balas mengolok kayak kamu itu gini. Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah sih, karena ya kurang. Maksudnya itu saya sendiri, mereka rame-rame gitu. Oh, saya takut ya. Kalau dari mas-mas yang lain, apakah juga ada yang pernah seperti itu atau melihat? Kalau saya itu misalnya ya, pernah jadi korban, cuma saya itu pernah melihat dan menjadi saksi, dan saya juga menjadi penengah buat mereka itu. Oh, penengah malah. Ya, buat melaporkan itu, sempat melaporkan juga ke pihak komunikasi itu kan. Oke, di situ itu kejadiannya itu di sekolah gitu. Ya, di sekolah. Coba diceritakan. Saya itu melihat itu di kamar mandi. Yang itu yang menjadi korban adik kelas yang baru di kamar kelas. Gitu. Dan dulunya itu tidak kekerasan, cuma meminta uang. Nah, di situ saya melihat, sebab saya bilang itu kata-kata kelasnya itu, tapi mereka tidak mau dengar. Gitu. Saya juga di situ sebagai adik kelas mereka juga. Jadi dulu itu ada kelas doanya saya. Jadi, ya, apa itu ya? Minta uang. Iya. Kaget orang ya. Itu posisi sana juga menjadi apa? Menjadi korban juga atau penengah aja? Tenang sih. Penengah aja. Berarti nggak sampai dimintai juga ya? Nggak sampai. Terus kalau untuk yang lain
mas-masnya ini? Mungkin enggak. Mas Timothy nggak pernah bully? Iya. Aman? Aman. Nggak pernah bully? Jangan sampai Kak. Jangan sampai. Betul sekali. Oke, kalau untuk Mas Rian, Untuk dibully itu mungkin pernah pas SMP ya. pernah dibully juga Mas Rian? Banyak ya masyarakat dibully ya. Coba Mas Rian bisa diceritakan. Kayak dulu itu pernah SMP kan, kayak main sama cewek gitu kan, main sama cewek itu diolok-olokin, dikatain gitu banci gitu kan. Oh ya. Itu seperti itu. Oke, jadi karena diolok-olok seperti itu ya. Ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Mas Rian nggak apa-apa. Setiap individu itu mempunyai suatu kebiasaan, mempunyai suatu penyemangat yang lain. Tidak hanya banyak hal, tapi banyak yang bisa kita lakukan satu persatu. Jadi kita nggak boleh berpatokan kepada orang lain, tapi jadilah diri sendiri, gitu ya. Jadilah diri sendiri, nggak apa-apa. Kalau seperti itu tetap semangat, tetap mempunyai kepercayaan diri yang penuh. Nah, jadi dari permasalahan bullying ini banyak sekali teman-teman. Nah, di sini itu dari bullying ini tadi saya menangkap itu banyak sekali. Seperti orang menganggap kita itu berbeda, terus habis itu menurunnya rasa kepercayaan diri, terus habis itu ada korban juga di sini. Korban juga Mbak Usa ini juga salah satu korban. Nah, gitu. Nah, dari korban ini Mbak Usa dan Mas Hadi, dua korban ini itu sangat sangat tersayangkan sekali. Karena kok bisa teman itu membuli temannya sendiri, maksudnya. Kok bisa temannya membuli temannya sendiri? Karena sangat tidak sesuai. Karena itu bisa menurunkan sebuah semangat seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, Mas Hadi saya tanya kembali. Baik. Di sini tadi Mas Hadi juga sudah bilang banyak faktor yang mempengaruhi. Terus kalau dari Mas Hadi tadi menyimpulkan atau Mas Hadi tadi itu membaca dari beberapa cerita yang disampaikan oleh Mbak Osa, Mas Rian, Mas Radi, Mbak Kak Timothy nggak ada tadi. Nah, tidak ada tanggapan. Nah, dari beberapa tanggapan ini dari Mas Hadi sendiri itu yang bisa diambil itu apa? Kalau dicerminkan dari permasalahannya Mas Hadi, silakan. Yang bisa saya ambil, mungkin cara saya untuk mengatasi itu Mengatasi nggak disimpan sendiri, tapi diceritakan. tapi diceritakan. Ya. Oh. Terus itu laporkan pada orang terdekat. Ya, ada keterbukaan. Ya. Oke, baik. Ya betul, Mas Hadi juga harus ada keterbukaan sama orang lain supaya nanti masalah Mas Hadi itu juga cepat terselesaikan. Bicara sama misal sama teman terdekatnya bisa membantu, alhamdulillah, seperti itu. Nah, oke. Jadi dari permasalahan yang banyak ini tadi kita itu sudah membahas permasalahan bullying ini sudah cukup banyak juga dari teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman ini saya ingin bertanya dari satu persatu teman-teman untuk masalah bullying. Nah, kalau menurut Mas Timothy, untuk permasalahan bullying ini apakah sesuai dengan keadaan yang seperti ini? Misalnya Mas Timothy ini setuju nggak dengan adanya bullying ini? Kalau menurut saya tidak setuju karena itu dapat merusak mental seseorang dalam menghadapi
bisa berdampak buat orangnya yang dibully ini bisa down. Kayak kurang percaya sama dirinya sendiri kalau dirinya sendiri itu bisa. Oke, jadi seperti itu ya Mas Hadi. Mas Hadi bisa apa dipelajari juga. Jadi di konseling kita kali ini, terutama saya kan juga pendidik, jadi saya itu menerima apa adanya. Terus di sini ada Mas Radit, coba kalau Mas Radit dari permasalahan ini apa bullying ini Kalau pendapatnya saya seperti apa? tidak setuju ya Pak. Karena bullying bukan membayangkan seorang rendah gitu Pak. Jadi apa namanya, bullying juga bisa mengangkatkan mental seorang, semangat seseorang gitu. Dia untuk takut gitu Pak, takut untuk mencoba gitu, karena sedih dunia gitu Pak. Oke, baik, selanjutnya dari Kak Rosa. Untuk yang disampaikan sama Mas Radit itu tadi benar sih, kayak kepedean kita mau nyoba sesuatu itu jadi turun banget gitu. Soalnya kayak kita tuh kan dibully kan, jadi gak pede mau ngapa-ngapain, mau nyoba sesuatu yang baru itu jadi kayak ini aku bener gak ya, ini aku bakalan dibully gak ya kalau aku jadi ini. Jadi kayak kita tuh yang dibully itu biasanya lebih suka diam di zona nyamannya dia. Jadi lebih suka menyendiri itu biasanya, lebih suka kadang mungkin ngurung diri biar nggak ketemu orang-orang. Soalnya takut banget kalau ketemu orang-orang bakalan kejadian lagi kayak gitu. Soalnya ya kejadian juga di saya kayak traumanya itu masih membekas sampai sekarang. Itu sih. Oke, jadi seperti itu ya. Terus dari Mas Rian, kalau Mas Rian pendapat Mas Rian aja bisa mendapat apa ya, menyimpulkan kalau bullying ini seperti apa? Menurut saya bullying itu harus diberhentikan sih, tidak dilakukan ke semua orang gitu, semua orang gitu. Terus bullying ini dampaknya buruk banget bagi seseorang tersebut yang dibully itu. Iya, berbahaya. Oke. Kalau dari Mas Hadi yang bercerita sendiri, kalau menurut Mas Hadi yang memang sudah menjadi korban, mungkin tidak hanya mungkin, tapi Mas Hadi ingin kalau bullying ini tidak ada, gitu ya? Pastinya seperti itu ya. Oke, coba bisa dijelaskan Mas Hadi pendapatnya tentang bullying, harapan juga dari itu. Menurut saya tentang bullying ini sangat-sangat mengganggu saja, terus sangat-sangat merepotkan untuk bagi korbannya. Terus harapannya ya kalau masih ada orang yang suka membuli sih segera ditindak agar depannya tidak ada korban lagi. Seperti itu ya. Dari teman-teman yang lain, mungkin kalau sudah ngomong tentang pendapat dari bullying, teman-teman sudah tahu gambaran ke depannya supaya bullying itu tidak terjadi lagi. Terus untuk langkah ke depan apakah sudah tergambarkan? Sudah. Oke, mungkin kalau gambaran ke depannya, kalau dari Mbak Rosa tadi kan ya sudah dibiarkan saja, yang penting tidak ada apa-apa seperti itu. Terus kita harus bersikap bodo amat, terus kita harus sesuai dengan kepercayaan diri kita harus mempunyai kepercayaan diri. Itu langkah ke depannya yang akan dijalankan. Terus kalau dari Mas Hadi sendiri, untuk langkah ke depannya yang diambil itu apa? Mungkin lebih terbuka lagi pada orang. Terbuka lagi. Oh, yang tadi itu yang sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk berani melawan. Ya. Jadi untuk percobaan seminggu ke depan nanti Mas Hadi akan melakukan seperti itu. Iya. Akan melakukan seperti itu, kita coba nanti ada hasil atau enggak. Nah, nanti ini akan menjadi percobaan kita supaya nanti permasalahan teman kita ini bisa terselesaikan, gitu ya. Oke, baik. Karena ini waktunya sudah 30 menit ya, kita sesuai kesepakatan 30 menit per sesi 30 menit. Saya di sini akan, sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan evaluasi terlebih dahulu. Nah, untuk evaluasi di sini
saya sampaikan ya. Nah, evaluasi di sini karena adanya sebuah bullying, tindakan bullying itu membuat ketidaknyamanan dari korban ataupun seseorang. Nah, yang mana di sini ada beberapa korban, seperti ada 3 korban di sini ya, terus ada penengah dan ada yang tidak tahu juga tentang bullying. Nah, di sini bullying itu sangat bahaya sekali teman-teman. Kalau kita kita lakukan itu bisa membuat mental down. Jadi jangan sampai bullying itu kita samaratakan atau kita anggap sepele, itu nggak bisa. Karena bullying itu adalah sebuah kegiatan yang tidak sesuai dan tidak keperimanusiaan, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu melakukan bullying juga. Nah, tahu kalau teman-teman menjadi bullying menjadi korban bullying yang seperti itu, teman-teman juga harus membantu korban yang lain supaya tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, itu rangkuman dari saya, mungkin itu juga menjadi evaluasi dari saya. Mungkin cukup sekian, terima kasih teman-teman karena waktu sudah usai. Oke, kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan. Nah, untuk perjanjian kita selanjutnya, apakah teman-teman bersedia kalau nanti sebelum apakah teman-teman bersedia jikalau nanti kita sesi yang selanjutnya di minggu depan, di hari yang sama, di tempat yang sama dan di waktu yang sama? Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, berarti sesuai di sini lagi ya. Oke, berarti nanti tidak di kafe, tidak di hari ya. Oke, himbauan saya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada keluhan lain? Sudah tidak? Mungkin masih itu aja ya. Nanti tidak akan bahas selanjutnya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih juga atas kepercayaan sudah mempercayai saya untuk memfasilitasi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo saya antarkan keluar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mari.